Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Sehat ibu? Bu, sehat? Dingin? Lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sudah penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan kuturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Hujan ini tanda Allah turunkan barokah. Maka itu hujan malam ini adalah air. Hujan ini rahmat Allah. Nih, mudah-mudahan air hujan yang turun ini Bapak Ibu menyuburkan tanah yang tandus, menghidupkan tanaman yang kering kerontang. Begitupun dengan air hujan ini, mudah-mudahan menghidupkan kembali hati kita yang sudah mati. Amin. Amin. Kasihan anak-anak itu tengok, berterpal orang itu. Masya Allah, itu paling banyak pahalanya tuh. Tak kebagian teratak, berteduh di bawah terpal waktu. Mudah-mudahan anak-anak itu menjadi anak soleh-soleh. Amin. Sehat Pak? Sejuk Pak? Dingin? Senanglah kalian kalau udah hujan gini. Kenapa Ustaz? Aku tahu apa isi pikiranmu Pak. Kalau udah hujan begini, alah, udah pahamkah dia kuda? Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir semua sehat. Yang terhormat, yang termulia, para alim ulama, asatiz wa asatizah, mu'alim wa mu'alimah, para masaikh yang hadir pada malam hari ini. Tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, berarti kita memuliakan Rasulullah Bapak Ibu. Maka muliakan ulama-ulama di tempat kita ini. Mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk kampung kita ini. Amin. Nah, terhormat Pak Camat apa namanya? Camat Kecamatan Cotbire. Iya Pak. Bapak Kamarudin KS SS STP MAB. Panjangan gelarmu. Dan doakan Pak Camat sehat-sehat ya. Masih muda, camatnya energik luar biasa. Enggak berhenti-berhenti nelpon aku, Bu. Di mana Ustaz? Di mana Ustaz? Alhamdulillah sampai aku kemari. Ini kalau ada pun Kecamatan Cotgire, Bapak Kapten R. Gunawan. Oh Bapak,
Insyaallah. Sehat-sehat Pak ya. Nah, kalau udah nengok TNI Polri ini duduk dekat-dekatan enak Pak. Kenapa? Aman negara kita ini. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala KUA, Kantor Urusan Agama Sotgiri, Bapak Abi Yusuf. Insyaallah sehat-sehat Pak KUA. Yang terhormat para Forkopimcam yang hadir, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semua sehat semua, amin. Jelasnya suara aku ini? Nggak jelas? Sampai jam berapa aku ini? Jam 1. Kau nak dengar mulutku kuyak? Ya. Ayo kita ngaji aja lah. Walaupun dengan keterbatasan ini, baru kali ini aku ceramah. Yang di depan kosong. Tinggal terpal Pak. Begitu hujan turun, tinggal semua kue ibu-ibu itu semua. Ya Allah ya. Nih, ayo. Malam ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur kepada Allah. Betul? Hei, menurut kita hujan ini nggak baik. Kenapa? Acara hujan Ustaz. Tapi menurut Allah inilah yang terbaik untuk kita umatnya. Betul ya? Makanya dalam hidup ini, maaf Bapak Ibu, sesuatu yang terbaik menurut manusia itu belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau sudah baik menurut Allah, pasti baik untuk manusia. Betul ya? Makanya hidup ini kudu harus syukurlah. Allah ngomong dalam Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, hei manusia, jangan kau mengaku beriman kepadaku lantas kau gak aku uji. Justru setelah kita beriman kepada Allah, disitulah ujian akan Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Jadi hidup ini jangan mentang-mentang kita udah ngaku iman sama Allah lantas kita nggak diuji Pak. Ini ujian. Jangankan Bapak Ibu yang di sini, Nabi saja dapat ujian, betul? Nabi dapat ujian, betul? Ya benar. Jangankan Nabi nih yang ngomong ucai dapat ujian. Apa ujian Ustaz? Kemari hujan, ujian nih. Betul Pak. Dingin-dingin kan enaknya minum teh manis. Ini cuma air putih, ujian. Perkara air putih, enggak usah letak di meja Bang. Ini tinggal ngangak, kenyang aku. Benar ya? Ini ujian, apalagi kita ini siapa? Wong Nabi dan Rasul saja itu diuji sama Allah, apalagi kita manusia biasa, pasti tidak pernah luput dari ujian. Artinya apa? Allah ingin tahu sebatas mana keimanan kita. Kau jauh-jauh hari sudah mempersiapkan acara, ini hari kuuji dengan hujan, masih nggak kau istiqomah dengan ujian yang kukasih, dengan keimanan yang kukasih. Ini maksudnya Allah. Ya Bu ya. Makanya hari ini, malam ini maaf, malaikat cemburu nengok kita Pak. Malam ini Rasulullah itu menghadap kepada Allah. Rasul ngadep sama Allah, Rasul ngomong sama Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai Allah, pandang umatku ya Rabb, pandang umat. Umat yang mana, Mat? Umatku. Orang mana? Orang Cotgire. Yang mana? Yang duduk di Trata, yang berdiri di Trata. Kalau yang di parkiran itu enggak.
Benar. Pandang mereka ya Rabb. Allah pandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah sudah memandang kita Bapak Ibu, maka insya Allah hadirnya kita di sini ini tidak ada yang sia-sia. Betul? Maka seketika itu Allah panggil para malaikat-malaikatnya. Dikumpulkan Allah malaikat-malaikatnya itu Pak. Hei malaikat-malaikatku, kumpul. Kemari kau, kemari kan. Kumpul malaikat itu. Sami'na wa ta'na ya Rabbana. Turun kalian. Kemana? Ke tanah lapang kantor camat Cudgiri Aceh Utara. Turun kalian ke sana. Ada apa? Umat Muhammad sedang ada majelis ilmu. Datang kalian ke sana. Malaikat semua datang Bapak Ibu. Termasuk Israel. Lu benar Pak. Israel pun datang ini, hati-hati yang udah tua. Betul Pak. Nenek-nenek hati-hati nek. Itu Israel udah geram aja dengan nenek-nenek tuh. Ya betul. Nengok orang-orang yang ustaz ceramah dia merokok udah geram kali itu, ya betul. Makanya kalau ada yang aku ceramah dia merokok, aku doakan terbakar mulutnya, ya begitu aja dah. Ini malaikat semua ngumpul Bapak Ibu. Ngapain malaikat tuh ngumpul Ustaz? Oh, ini yang di sana itu geram kali Israel udah itu Bang. Ya benar. Ini malaikat semua ngumpul. Ngapain malaikat itu Ustaz? Malaikat itu datang kemari, dia bersujud kepada Allah, dia naungi hadirnya kita, dikibasnya, dibentangkannya sayapnya, dia bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat itu? Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir malam ini. Itu yang jawab amin banyak-banyak dosa itu nampaknya. Kalau yang diam aja Ustaz, itu parah itu. Karena tak bisa lagi dia ngomong amin, dia diam aja dah, aduh pasrah aja udah. Ya betul. Ini insya Allah hadirnya kita di sini nih, dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah Bapak Ibu. Nah kita kan semua punya dosa, betul? Ada nggak di sini yang nggak berdosa? Kalian Bu berdosa nggak? Enggak, dosamu paling banyak kau. Kita semua berdosa, tak ada yang tak berdosa kita di sini. Saya berdosa, belum tentu saya lebih baik dari Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu itu lebih parah dari saya. Masa aku yang ngomong, aku yang rugi kan gak enak Pak. Ya benar ya. Kita semua ini punya dosa. Siapa di sini yang nggak berdosa? Mau tahu aku dulu. Pak Camat, berdosa nggak? Dosa nggak? Dialah paling banyak di Cudgiri ini dosanya. Lu betul Pak Camat. Kenapa? Bapak pemimpin, mempertanggungjawabkan masyarakat yang kau pimpin. Nomor 2 siapa? Nih. Inilah 3 orang yang dipoto ini. Inilah paling banyak nih. Ini tambah 1 lagi Pak Kuas harusnya ini. Bener Pak. Kita semua ini punya dosa. Nggak ada kita yang nggak berdosa. Saya ada dosa. Saya bisa kemana-mana. Kenapa? Karena aib sedang ditutup oleh Allah. Betul Pak? Maka semua kita punya dosa. Makanya kalau kita sadar kita punya dosa, Allah ngomong sama kita. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita suruh berbanyak taubat dan suruh memperbanyak membersihkan diri Bapak Ibu. Wong Nabi saya, Rasul Muhammad Bu, kenal Muhammad? Muhammad kenal? Muhammad
Muhammad orang Kuala Simpang kenal. Nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak udah maksum Pak, dijamin Allah masuk ke surga, tapi ibadahnya nggak pernah berhenti. Tiap malam bangun sepertiga malam, ngapain? Ibadah Pak. Padahal kalau dipikir-pikir Muhammad itu idola yang sangat luar biasa. Apa jabatan Bapak sekarang? Oh Ustaz, iya, saya presiden, Nabi kepala negara Pak. Ya benar. Saya jenderal Ustaz, Nabi panglima perang Pak. Ya enggak? Muhammad. Saya gubernur Ustaz, Nabi pemimpin tertinggi umat. Saya kepala desa Ustaz, Allah, kepala desa aja sombong Pak. Ya benar ya. Nabi pemimpin tertingginya sombong Pak. Tiap malam Nabi tetap ibadah. Sepertiga malam Nabi bangun. Ngapain Ustaz? Sholat minta ampun sama Allah. Tahajudnya nggak pernah tinggal. Bengkak kakinya Bu. Kaki Ibu aku tahu bengkak juga. Cuman bengkak rematik ya. Benar. Nabi itu sampai bengkak kakinya, ngapain? Sujud minta ampun sama Allah. Nah kita kadang-kadang sombong. Makanya banyakin taubat, banyakin bersihkan diri. Kalau kita sadar kita punya dosa, apapun ceritanya yang kita buat di muka bumi Allah ini bakal kita pertanggungjawabkan. Betul ya? Mau jadi apapun kita tanggung jawabkan Pak. Jadi camat pertanggungjawaban, jadi kades tanggung jawab. Jadi Kepling apa kepala dusun di sini bilangnya? Hah? Kadus. Nah itu tanggung jawabnya besar itu. Tanggung jawab kadus paling besar. Kenapa? Data PKH kau yang mencatat. Jadi kalau sampai kau salah catat kau yang berdosa. Jadi kalau ibu nggak dapat Bu, itu kadusmu itu marahin. Ya, ini bukan kadus ini, kadus sana. Sini enggak. Kadus sana. Kadus sana sama kadus ini satu grup WA, sama aja kelakuannya kan gitu. Ya benar. Hati-hati kita hari ini, semua bakal kita pertanggungjawabkan. Jadi pendakwah, tanggung jawabnya lebih besar Pak. Bisa jadi Bapak duluan, Ibu duluan, saya yang belakangan masuk. Makanya ayolah, banyakin taubat. Karena semua yang kita lakukan bakal kita pertanggungjawabkan. Kita semua bakal kembali kepada Allah. Mati kita semua bakal mati, betul? Pulang ceramah, habis dengar ceramah pulang, meninggal banyak. Tapi yang dengar, kalau yang ceramah jarang. Betul Pak, apalagi yang pulang-pulang duluan itu semoga husnul khotimah aja lah. Betul, bener ya. Hati-hati ya Pak, karena kita tidak ada yang tahu ya. Mati itu yang tahu cuman Allah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Camat. Ya bener ya. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kuah, Pak Kades, Pak Kadus, Ustadz Ucai. Kok semangat kali pas giliranku. Ya kita semua bakal mati. Makanya kalau kita tahu kita bakal mati Bang, ya kudu harus dipersiapkan. Karena hijrah yang sesungguhnya itu adalah hijrah ketika kita menghadap Allah. Ini baru hijrah yang sebenar-benarnya hijrah. Makanya Allah ngomong dalam Quran, innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Masya Allah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hajaru Pak. Orang-orang yang hijrah.
orang yang selalu berpindah, orang yang selalu berproses, tidak pernah puas dengan amal ibadah yang sudah dia perbuat. Kalau hari ini dia yakin dia orang baik, dia orang soleh, ibadahnya nggak pernah tinggal, dia nggak puas, malah semakin dia dekat kepada Allah. Karena orang yang beriman itu orang yang hijrah, nggak pernah puas dengan amal ibadah yang dia perbuat. Jadi kalau ada orang beriman yang sombong sama amal ibadahnya, bukan orang beriman itu. Kenapa? Orang beriman nggak pernah sombong, Pak. Ada nggak orang sini yang sombong dengan amal ibadahnya? Banyak ya? Yang mana orangnya? Ada nggak di sini? Mana? Adalah. Jangan sombong, Pak. Makanya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibad mengatakan ada 3 orang yang celaka. Salah satunya orang yang celaka itu siapa, Ustadz? Ketika dia beramal soleh, ketika dia berbuat baik, dia belum tentu amalnya dicatat oleh Allah, tapi dia suka cerita-ceritakan amal kebaikannya. Makanya ibu-ibu kalau udah buat baik, Bu, jangan suka dicerita-cerita, jangan suka dicerita-ceritain sama orang ya. Belum tentu amal ibadah kita dicatat oleh Allah. Bu, mau main BC, Bu? Bu, ini ibu-ibunya main BC semua ya. Aneh-aneh orang sini nih. Biasanya yang main BC itu anak-anak, ini mamanya ini. Ya Allah. Nih, makanya kita kalau beriman kepada Allah jangan pernah sombong dengan amal kita. Belum tentu ibadah kita itu memasukkan kita ke surganya Allah, Bapak Ibu. Belum tentu. Ustaz, apa? Aku 5 waktu di masjid, Ustaz. Ngapain? Oh, di masjid. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Enggak pulang-pulang. Ngapain? Kekunci di kamar mandi. Pokoknya jangan sombong kau. Ya, bukan ibadah kita yang masukkan kita ke surganya Allah, tapi yang memasukkan kita ke surganya Allah apa, Ustaz? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridhonya Allah, Bapak Ibu. Maka kita jangan sombong dengan amal ibadah kita, karena orang yang beriman itu selalu hajaru, selalu memperbaiki dirinya. Untuk apa? Terus menjadi lebih baik, jangan pernah puas. Wajahadu fi sabilillah. Kalau sudah dia hijrah, dia istiqomah di jalan Allah. Dia istiqomah dengan hijrahnya. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim. Dia yakin Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa karena kasih sayangnya kepada kita. Maka hari ini jangan sombong ya, Bu. Ini kan menyambut tahun baru Bu, ini tahun barunya kita. Ini tahun barunya siapa? Kita. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam, Pak. Maaf, ini yang harus kita rayakan. Kalau yang nanti di ujung tahun, maaf, itu bukan punya kita. Jangan ikut-ikutan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Barang siapa mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Maka kita jangan latah, jangan ikut-ikutan. Punya kita yang harus kita ramekan yang ini, bukan yang di ujung tahun, Pak. Ikut-ikutan niup trompet sekecamatan Cudgirik, kumpul di lapangan, bawa trompet, niup trompet, rame-rame dihitung. Pop, Israfil terkejut. Ditiupnya trompet sangka kalah, habis kita semua. Maka jangan banyak tim. Itu ibu-ibu kemana itu? Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya benar, Pak, perkara dingin, aku pun dingin. Basah.
Ya basah, aku pun basah, Bu. Ya Allah, ya dingin. Kalian sampai rumah dekat, aku jauh. Ya benar, sampai rumah jumpa pasangan, enak, dingin jadi hangat. Aku sampai ke hotel makin dingin. Tanya sama-sama saling ngertilah. Ayolah, ibu-ibu itu udah pada dingin. Ayo sedikit aja yang ku sampaikan. Dengar, hikmah hijrah 1. Perhatikan Bapak Ibu. Dulu ketika Nabi dan kaum muhajirin berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor, Pak. Betul ya? Nabi waktu hijrah kira-kira pakai harta nggak? Pakai biaya nggak, Pak? Yang namanya hijrah pindah harus pakai biaya nggak? Pakai. Nabi itu hijrah pakai biaya. Dari mana? Mau sewa onta? Dari mana beri perbekalan makanan untuk ke Madinah? Dari mana menggaji orang untuk menunjukkan jalan? Berarti Nabi itu harus punya harta. Sahabat ngumpul, donaturnya Utsman bin Affan. Maka hikmah hijrah di sini, setiap hijrah itu harus perlu harta. Maknanya apa? 1, hikmah hijrah, umat Muhammad harus memiliki ekonomi yang kuat, Pak. Supaya apa? Umat Muhammad nggak jadi umat yang meminta-minta. Mana, Bu? Anyut selokmu. Ya Allah. Mana woi? Ini kalau banyak yang pulang nih, kututup aja Pak Camat ya. Macam ngomong sama terpal aku nih woi. Ya bener. Nih, maknanya ekonomi umat harus kuat, Pak. Bagaimana caranya? Kayakan orang kita sendiri. Gimana caranya mengkayakan orang kita sendiri? Belanja tempat orang kita sendiri, Pak. Hari ini kita goblok, Bu. Buka lagi terpalnya. Ini baru paten. Nah, basah-basah situ ngerembes lah. Pacet lah. Orang pacet di sini kan kecil. Di rumah kan agak gedean. Ya Pak ya, nggak apa-apa, duduk aja mau ngerembes ya. Ini yang sempit-sempitan nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita di surga lapang-lapang. Amin. Udah Bu, duduk aja Bu, duduk. Nggak apa-apa, duduk. Pulang pun nggak apa-apa, biar ku tutup. Ya saya ceramah panjang pendek Pak, nggak rugi saya. Orang sudah deal sama Pak Camat. Ya benar Pak. Ya ceramah ini Pak Kua ngapain lah panjang-panjang lah. Ceramah ini kan modalnya biar pendek tapi masuk semua, daripada panjang masuknya separuh, kan nggak enak Pak. Lah Ibu sukaan yang mana? Panjang masuk separuh atau pendek masuk semua? Hah? Panjang masuk semua. Ini ceramah, nggak usah mikir yang aneh-aneh ini ya. Ya Allah ya. Nih hikmah hijrah yang pertama, kita ini harus kuat ekonomi. Gimana caranya Ustadz? Caranya belanja tempat orang kita, Pak. Kadang hari ini kita ketipu sama casing, kita malah kayakan orang lain bukan orang kita. Padahal maaf, kalau orang kita yang kaya, orang kita bakal zakat, betul. Orang kita bakal sedekah, betul. Orang kita bakal infak, betul. Kalau sudah kita jadi orang kaya yang beriman, kita zakat, kita infak, kita sedekah, tidak akan ada lagi anak yatim dan orang miskin yang putus sekolah. Makanya nih belanja empat tetangga sendirilah. Jangan goblok kita. Goblok tahu goblok? Goblok tahu nggak Bu? Goblok tuh tolol. Tolol tahu tolol? Tolol. Tolol itu udah tahu kepalanya botak tapi tetap bersisir. Nah itu tolol itu Pak. Ini hati-hati kita. Ya,
Maka bagaimana ekonomi kita mau kuat kalau kita nggak mengkayakan saudara kita? Ya kalau saudara kita punya usaha, ya belanjanya tempat dia lah. Tapi kadang-kadang Ustadz kalau belanja tempat tetangga ini Ustadz lebih mahal, biar mahal-mahal 1000 perak, mahal-mahal 500 perak, hitung-hitung sedekah. Karena kalau sudah dia kaya, dia beriman, dia zakat, infak, sodako, insya Allah kemakmuran dan kemaslahatan akan tercipta, Pak. Nih buat di rumah ya, ya Bu ya, Bu. Tapi kadang-kadang kalau orang kita yang jualan sombong, baru tidur beli apa sih? Beli jajan 1000 aja jerit-jerit. Padahal Nabi nggak pernah ngajarkan gitu dalam berdagang. Nabi itu dagang modalnya ramah, jujur. Nabi itu sama siapa aja senyum, Pak. Jumpa sama orang Nabi senyum. Jumpa mat yang bukan satu akidah, Nabi tetap senyum. Dizolimi, Nabi senyum. Kita begitu, dagang harus senyum. Ada orang nggak ada orang senyum. Jumpa kawan senyum. Jumpa Pak Camat senyum. Jumpa Pak Kapolsek razia, lari jangan senyum. Nak jilang kau nanti. Betul Pak. Ini kadang-kadang nekat. Ini hati-hati sekarang ini. Kenapa Ustaz? Judi online sudah marak ya Pak Kapolsek. Di sini ada nggak? Ada. Gak usah cerita lah kau. Pemain semuanya ini. Ustaz kau tahu nampak dari gaya dudukmu, banyak kali cerita kau. Ya betul, judi online itu bahaya Pak. Itu Pak Kapolsek yang ditangkap. Tangkapi orang-orang ini, nih, yang main-main judi online. Nggak yang tua, nggak yang muda, nggak anak-anak, nggak sudah berbini, nggak beranak, semua main judi online. Makanya hati-hati Bu. Kalau sudah suamimu itu malam-malam nggak tidur, main handphonenya mereng, udah jelas slot. Udah jelas main slot tuh. Kalau udah sibuk main slot, main game, judi online, suara azan pun nggak open. Hayya 'alas shalah, big win. Hayya 'alal falah, super win. Ustadz gak tahu, dulu pernah main juga. Benar ya. Makanya hati-hati kita sekarang Pak. Tuh tangkepin Pak judi online Pak, merajalela. Kalau di bioskop ipar adalah maut, kalau di masyarakat judi online adalah maut. Betul? Hati-hati kita. Tapi kami menang Ustadz. Kau menang Pak. Yang kau kasih sama istri dan anak-anakmu tak menjadi darah daging. Kenapa? Haram. Enggak usah tengok-tengokan kau. Aku terus terang aja aku ngomong. Enggak ada berkahnya uang judi itu. Berapa kali sih menang? Betul ya? Coba tangkepin yang main judi online. Jangan ustadz-ustadz yang apa tangkapin. Ini ustadz mau pergi khotib Jumat, gara-gara lupa pakai helm. Free pinggir. Koyak limpun. Allahu Akbar. Awak nerima belum dah koyak duluan. Cacat. Ini sana Pak, sini enggak. Enggak ada bedanya, sama aja. Insyaallah ya, ini hati-hati ya. Tapi luar biasa nih, saya mengucapkan hari ulang tahun untuk Bayangkara 1 Juli. Saya pun 1 Juli juga Pak. Makanya hari lahir saya diperingati oleh Polri Indonesia. Biar tahu kau dulu Pak. Nah ini, makanya hari ini hati-hati kita. Jangan kita mau kaya instan. Ya kaya caranya macam mana? Ikut dagang Nabi. Nabi itu kaya Bapak Ibu. Siapa bilang Nabi orang miskin? Siapa bilang? Nabi umur 25 tahun melamar Khadijah dengan 100 uang emas ditambah 100 ekor unta betina yang sedang hamil. Nih Nabi. Kalau kita nggak usah cerita uang emasnya, kita cerita untanya aja Pak. Kalau satu unta 10 juta kali 100 udah berapa? 1 miliar.
Ibu dilamar suami bu, berapa? Berapa bu? 100.000 pak. Ya kan Pak Kuah? Udah 100.000 paket COD, ini paket COD semuanya ini. Model bayar tempat. Kenapa Ustaz bilang kami para istri paket COD bayar tempat? Iyalah, kami ngasih maharnya di mana? Di tempat, di depan walimu. 100.000 banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit bu? Sedikit. Makanya Pak, kalau cuma ngasih mahar 100.000 nggak usah banyak tingkah, tahu kau? Ya udah mahar 100.000 banyak kali permintaanmu. Aku kalau punya laki kayak begitu, tutup hidungnya waktu tidur tuh biar mati-mati lu sih. Kadang-kadang banyak kali tingkahnya. Udah cuma 100.000 kau ngasih, tapi kadang-kadang permintaanmu banyak. Jangan sok paten kau Pak. Bapak jadi camat kalau nggak ada doa istri bapak, itu masih doa istri Pak, belum lagi emasnya yang terjual untuk apa semalam. Bener bang. Maka kita jangan sombong Pak Kuah Pak. Kalau nggak ada doa istri Pak, ya Allah nggak jadi kuah bapak Pak. Itu masih satu istri belum dua Pak. Ya bener. Badan Ramil Pak Kapolsek, saya kalau nggak ada doa istri nggak akan saya sampai di titik ini Pak. Makanya kalau hari ini kita berhasil, wahai lelaki, jangan kau sombong, jangan kau semena-mena sama wanitamu. Betul? Tepuk tangan untuk ibu-ibu di sini. Selu. Ini diangkat dulu, habis itu kita banting, Pak. Tenang aja. Kita senangkan aja dulu, kita senangkan dulu, ya kan? Nah, habis ini baru kita giling orang ini, ya. Ya bener, Bang. Hari ini kalau nggak ada perempuan putus kita Pak, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Istri kita sakit aja kita udah kewalahan kok, betul Pak? Iya, beda sakitnya istri sama sakitnya suami. Sesakit-sakitnya istri tetap bisa masakin untuk suami, betul? Jawab yang kuat bu, betul? Dengar telingamu Pak. Lo sebiar tingkah kau. Sesakit-sakitnya istri masih bisa melayani suaminya, betul? Dengar kau. Sesakit-sakitnya istri masih bisa menyiapkan bekal anak-anaknya, betul? Nih istri Pak. Makanya malaikat cemburu sama yang namanya perempuan. Ya Allah, kenapa lama kali kau menciptakan makhluk yang namanya perempuan? Tengoklah perempuan itu. Lembut tangannya, tapi dengan tangannya yang lembut mampu membesarkan anak-anaknya. Perempuan Pak, kalau kita tahunya cuma investor Pak, penanam saham. 2 on setengah yang kita tanam, 3,5 kilo yang keluar. Itulah anak kita itu. Pabriknya siapa ini orang ini? Woi pabrik, dengar kau pabrik. Ya bener Bang. Kita cuma investor Pak, penanam saham. Berapa banyak perempuan-perempuan yang jadi gila ketika ngurusi anak kita. Bangun tidur pagi, nengok anak bangun. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Padahal anak dia kan goblok. Ya enggak? Bener inilah hebatnya perempuan Pak. Makanya malaikat iri. Ya Allah, kenapa lama sekali kau menciptakan makhluk yang namanya perempuan? Tengok hatinya, lembut hatinya, tapi ketika disakiti dia tetap bertahan, hanya air mata yang menjadi saksinya. Betul nggak? Makanya aku waktu nengok film Ipar Adalah Maut, memang kurang ajar Mat Haris itu, biar tahu kau. Sedih Pak. Jangan gitu. Nih, kalau sakit istri masih bisa mereka melayani kita. Coba kalau udah suamimu yang sakit, kalah anak kau mengkeknya. Kadang jijik awak tengok ya. Kalau udah suami yang sakit macam mana anak Pak? Sakit Bang, udah tahu nanya lagi kau goblok kan kau. Buatkan sop ya Bang biar seger makan Bang. Enggak, kenapa? Pahit. Jadi apa Bang, minum bandrek ya Bang? Enggak pahit. Makan enggak mau, minum enggak mau, kawin mau. Ya Allah tuh. Gitu pun istri tetap sabar ya Allah Bang, cepat sehat.
tidur bang di bangkuanku Pak, diusapnya kepala kita Pak. Sehat ya bang, jangan mati dulu. Hutang kita masih banyak. Kalau mau mati nantilah. Kalau hutang udah lunas semua ya Pak. Tuh istri itu Pak, tidur suami di pangkuan, istri diusapnya kepala laki itu sambil menyanyi istri itu. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Sehat lagi kau. Maksud kau apa? Enggak apa-apa, biar sehat aja bang. Nih, jangan semena-mena kita Pak. Hari ini kita berhasil, bahkan Rasulullah dakwanya berhasil. Karena apa? Karena ada doa dan support daripada istrinya Khadijah. Maka kalau hari ini kita berhasil jadi pejabat, hari ini kita berhasil jadi pengambil kebijakan, jangan sombong. Semua karena doa istri. Maupun jangan sopaten bu jadi istri. Dan kadang kau udah dibilang kayak gitu terus semena-mena kau sama kami kau. Kadang jijik kali aku nengoknya. Surga di bawah telapak kaki kami Ustadz. Memang surga di bawah telapak kaki kau, enggak kami salahkan itu. Ada surga telapak kaki kita Pak? Coba tengok, ada Pak? Ada telapak kaki Pak kuah surga? Mana ada kutu air yang banyakan situ? Memang surga di bawah telapak kakimu bunda, tapi demi Allah, walaupun surga di bawah telapak kakimu, kau takkan pernah mampu masuk surga kalau kau tak punya kunci surga. Dan yang punya kunci itu kami, tahu kau. Tahu kau, maka kau jangan banyak tingkah kau, tahu kau. Kami akui, memang kami akui, tugas masak, nyuci, ngepel, ngurus anak itu bukan tugas perempuan. Memang bukan tugas perempuan Pak. Masak, nyuci, ngepel, ngurus rumah itu tugas kita laki-laki, bukan tugas istri. Tugas istri cuma dua. Apa Ustaz? Taat kepada Allah dan berbakti kepada suami. Jadi kalau suamimu nyuruh kau masak, masak kau. Suami menyuruh bersihkan rumah, kau bersihkan. Karena tugas istri dua, taat sama Allah, berbakti sama siapa? Suami siapa? Suami sendiri. Nih, jangan so hebat bu. Jangan kita hari ini egois. Gak usah cerita lah, bilang suami egois, kau yang egois, tahu kau. Ustaz kenapa gitu? Iyalah, semua kau. Dari segi apapun kau egois, tahu. Dari segi kosmetik, semua barang-barang kau lebih banyak daripada kami. Di meja rias semua barang-barang kau. Kosmetik kami cuma 3-nya, parfum, minyak rambut, sama Rexona. Apalagi kalau dapat suami botak, berkurang 1, tak pakai rambut, tinggal parfum sama Rexona. Ini jangan lantam kali kau, ya sedikit melawan, bergetar aras itu bu. Dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili, ada 3 yang menyebabkan aras itu bergetar dan Allah murka dalam rumah tangga. Apa Ustaz? Salah satunya ketika suara istri lebih besar, lebih tinggi daripada suara suami. Jangan kau bentak-bentak suamimu, jangan kau semena-mena sama suamimu, jangan kasar sama suami. Tapi Ustaz, suamiku peka. Kalau nggak kuat, nggak dengar, kau datangin. Udah ku datangin, nggak dengar juga Ustaz, bisikkan ke telinganya. Asyhadu, ikut. Apalagi udah dekat pun tak dengar, syahadatkan aja lah. Nih, jangan ibu semena-mena suka bentak-bentak, curigaan sama suami. Ya Pak ya, suami pulang lama kau marah, kami pulang cepat kau curiga, kan lucu kau. Kami kerja diteleponin sampai rumah dimarah-marah, kan goblok namanya. Heran aku. Ustaz kau tahu, aku yang kurasakan selama ini kayak gitu, tahu kau? Ya benar, sikit-sikit curiga, sikit-sikit ngebentak. Nih bu, maaf Pak, maaf ya. Nih supaya ibu-ibu sadar bu ya. Kami bu mencari nafkah untukmu, pergi dari rumah dalam keadaan hidup, betul Pak?
belum tentu kita kembali dalam keadaan hidup. Betul Pak, kita mencari nafkah keluar dari rumah dalam keadaan hidup, kembali ke rumah belum tentu dalam keadaan hidup. Betul Pak? Jawab yang kuat Pak. Betul Pak? Tuh, dengar jeritan hati suami kau yang teraniaya tuh. Jangan kau suka-suka. Nggak ada jaminan kami pergi hidup pulang dalam keadaan hidup. Yang kami minta cuma satu, doakan kami ketika cari nafkah. Apa salahnya sih kau kecup tangan suamimu? Kami nggak minta apa-apa Bu. Nih hijrah diawali dari rumah tangga. Kalau dulu belum buat kayak gini, mulai besok buat kayak begini. Mau pergi ya Bang? Iya. Hati-hati ya Bang. Bawa pulang yang halal-halal aja. Bang razia jangan taruh kantor aja Bang ya. Contoh Pak, contoh. Ya benar ya. Nih, hati Bang ya, kecup tangan suamimu. Enak. Ini mengecup tangan suami sepele Bu, tapi pahalanya besar. Kau kecup tangan suamimu sama seperti kau mencium Hajarul Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah Pak. Udah tua Ustaz, alah udah tua itu yang enak, agak-agak bau tanah sedikit. Bener Pak, walaupun udah tua kenapa rupanya? Tapi ini jarang dilakukan sama para istri Pak. Ini pahalanya besar seperti kau mencium Hajarul Aswad. Orang berangkat umroh, orang berangkat haji, berebut mencium Hajarul Aswad. Ibu tidak perlu jauh-jauh cium Hajarul Aswad. Di rumah ada tuh tangan suami. Nih Hajarul Aswad, nih. Apalagi tangan suamimu hitam, makin besar pahalamu, tahu kau? Bener Pak. Ustadz kan taunya cuman ngomong, rupanya Ustadz buat kayak gitu. Iyalah. Aku setiap mau pergi ceramah kemanapun, selalu ku panggil istri, Umi. Ya Pak. Hajarul Aswad. Lari istriku. Sampai basah Pak. Tangan basah belum sini. Belum sini. Ini lama kali itu. Benar nih. Sepele tapi pahalanya besar Bang. Ini jarang dibuat oleh para istri. Doakan ya kan. Nih hati-hati ya Bang. Pergi. Nanti suami pulang kerja sambut depan rumah, Assalamualaikum Bang. Terkejut suami, wajar. Kenapa? Tidak pernah dibuat. Suami awak pun terkejut dalam hatinya, kawan nih buang tabiat macam mana. Tapi itulah Islam Pak, sepele, jarang dilakukan tapi besar pahalanya. Dilakoni Bu. Imam Al-Ghazali menegaskan, maaf, ketika seorang istri membuatkan minum suaminya, maaf, ikhlas karena Allah dan hanya untuk Allah, sebabnya Allah dikadiahkan untuk suaminya. Satu teguk air yang masuk ke dalam tenggorokannya maka menggugurkan satu dosa istri kepada suami. Bayangkan Bu, satu teguk, kalau sempat satu ember lunas. Tapi jarang hari ini kita buat seperti itu. Maka jangan salahkan ketika suamimu maaf lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Benar ya? Kita kalau di warung kopi disambut mau minum apa Pak? Kopi pakai susu nggak Pak? Beda sama di rumah, awak baru sampai lama kali kau pulang Bang, marah dia. Besok awak pulang cepat. Cepat kau pulang Bang, berarti selama ini bisa kau pulang cepat. Kemana aja kau? Salah lagi awak. Mana handphone kau? Periksanya handphone awak. Apa yang ibu cari dari handphone suami? Apa yang ibu cari? Sepandai-pandainya ibu mencari chat yang enggak di dalam handphone suami, lebih pandai suamimu menghapusnya duluan sebelum sampai rumah. Tahu kau? Ustadz kok tahu? Pemain semuanya ini. Jangan dibalas ya, udah mau sampai rumah. Ada dihapus. Dari mana wak ketemu? Dah, jangan curiga, tapi hijrah dari diri kita.
insya Allah keberkahan bakal datang, insya Allah derajat diangkat oleh Allah, makmur rumah tangga, berkah rezeki, kita bisa nolong umat. Makanya hijrah itu harus pakai harta. Siapa bilang hari ini ibadah nggak pakai harta? Betul? Sholat pakai harta nggak? Pakai. Beli mukena, kalau nggak pakai uang pakai apa? Kayak daun kan nggak mungkin. Orang nak berangkat haji, berangkat umroh harus pakai harta. Begitupun dengan hijrah. Ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, berangkat bersama kaum muhajirin, menemui kaum ansor di Madinah, mereka juga pakai harta. Maka hari ini agar ekonomi Islam kuat, ekonomi Islam kuat, bagaimana caranya? Belanja tempat saudara kita, kayakan saudara kita, agar apa? Dia jadi orang beriman yang kaya raya. Ketika dia kaya, dia punya iman, maka dia akan tolong agama Allah. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agamaku, kata Allah, maka dia akan kutolong, wa yusabbit aqdamakum, dan akan kuteguhkan kedudukannya. Kalau sudah berharta enak kita bersedekah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali, kata Nabi. Kalau ada harta, maka sedekah kita dengan harta. Bisa kita tolong orang dengan harta kita. Sedekah nggak mesti banyak, biar sedikit tapi rajin. Nggak banyak tapi rutin. Biar 2.000 tapi setiap hari, daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Ini nggak sedekah, ini serangan fajar. Mana ada model begitu kan? Nggak ada hartaku, Ustaz, bagaimana caraku bersedekah? Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Kalau ada kekuatan kita, tolong agama Allah dengan kekuatan kita. Jangan dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada kita, kita pijak-pijak orang yang lemah, kita semena-mena kepada orang rakyat biasa. Tapi dengan kekuatan kita, kita tolong agama Allah. Ustaz, kekuatanku nggak ada. Kenapa? Aku udah tua. Mangkana lahu ilmun, ada ilmumu, sedekah dengan ilmu. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Kebaikan itu tidak mesti keluar dari mulut seorang mubaligh. Kebaikan itu tidak mesti keluar dari mulut seorang kiai. Kebaikan itu tidak mesti keluar dari mulut seorang ustadz. Siapapun kita manusia, kalau tahu tentang kebaikan, sampaikan kebaikan itu. Karena apa? Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Imam Al-Ghazali menegaskan, jangan kau tengok anjing yang memuntahkan berlian. Jangan tengok anjingnya, tapi tengok apa yang dia muntahkan. Berlian yang dimuntahkannya sama berlian itu, cuci berlian itu sama, dijual tetap berharga berlian itu. Ini bukan berarti aku anjing ya, itu perkataan ulama, ini contoh saja. Maka jangan pandang siapa yang sampaikan, walaupun anak yang kita lahirkan dia sampaikan kebaikan sama kita, tetap kau terima selagi benar yang dikatakannya. Oma, yo, oma kan dah ngaji, iyo. Janganlah oma keluar tak berjilbab lama. Betul nggak yang dibilang anak tuh? Terima. Oh pak, bapak kan udah ngaji, janganlah main judi slot lagi pak. Bagus uang deposit itu, beli chip itu untuk aku jajan sekolah besok. Betul nggak yang dibilang anak tuh? Betul. Walaupun anak yang kita lahirkan dan kita besarkan, jangan pandang anaknya, tapi pandang apa yang dia katakan sama kita. Ayah, pergilah sholat ke masjid ya sama aku ya. Jangan ayah taunya cuman merintah saja. Ayolah ya, sama-sama kita pergi sholat ke masjid. Bagus nggak yang dibilang anak? Tapi kadang kita nggak pernah terima. Sifat sombong itulah yang menghancurkan amal kita, Pak. Sehebat-hebatnya Abu Thalib menolong Rasulullah dalam menegakkan syiar Islam, tapi ana khairim minhum ya Muhammad, aku lebih baik darimu ya Muhammad. Kau hanya keponakanku Muhammad, aku pamanmu, aku yang mengajarkanmu berdagang, aku yang menjagamu sepeninggal orang tua dan atukmu. Takkan mungkin aku mengakuimu sebagai Rasulku Muhammad. Sehebat-hebatnya paman Nabi, ketika wafat tak mau mengakui Nabi sebagai Rasul, tetap dipakaikan Allah terompa yang terbuat dari api neraka. Paman Nabi, kau siapa Nabi?
Maka hari ini dengan sombong kita Bapak Ibu, selagi kebaikan itu benar, jangan pandang siapa yang sampaikan, terima kebaikan itu. Satu, hikmah hijrah, ekonomi Islam harus kuat karena hijrah dengan harta itu baik. Dua, apa pelajaran dari hijrah itu Ustaz? Ketika Nabi berangkat dari Mekah sampai ke Madinah, disambut oleh kaum Ansor. Begitu sampai di Madinah, kaum Muhajirin yang berangkat bersama Rasul disambut dengan sambutan yang luar biasa. Apa sambutan orang Ansor? Tala'al badru min saniyatil wajaba syukaru mada'alillah. Artinya apa Pak? Hijrah itu melahirkan seni Pak. Jangan cerita seni kita hari ini, karena Islam sendiri pun juga melahirkan seni. Jadi jangan sikit-sikit kita menyalahkan. Bayangkan orang Madinah melahirkan seni dengan kedatangan Rasulullah. Ini seninya Islam. Mengajarkan apa? Hijrah melahirkan seni, seni melambangkan akhlaknya Islam. Karena seninya Islam adalah seni yang berakhlak Pak. Mana buktinya seni Islam berakhlak? Tengok Bu, ibu-ibu kalau main qasidah pernah nggak pakai baju rok pendek? Mana? Kayak gamis, kompak, hitam-hitam semua, merah-merah semua, kuning-kuning semua. Yang angsur itu 3 kali bayar. Ya kan? Coba, ibu-ibu kalau sudah main qasidah, bajunya kompak Pak. Satu vokalis, yang lain backing vokal. Rapi aja kita nengoknya. Nggak ada terbuka aurat. Lagu-lagunya pun lagu-lagu dakwah semua Pak Kuah. Enak awak nengoknya. Ini seninya Islam, melambangkan akhlaknya Islam, beradab Islam itu Pak. Nyanyi dari dahulu hingga sekarang, yang belakang jawab shalalalalala. Kan gitu ya. Kaum wanita gemar berdandan shalalalalala, berhias diri berbusana rapi shalalalala. Itu dari awal lagu sampai habis, yang belakang cuman shalalalala aja, tapi bayarannya sama itu, sama-sama pulut kuning sama telur rebus sebiji itu. Bener nggak? Kita tengok goyangannya nggak pernah aneh-aneh, goyangannya cukup muka belakang kanan kiri, betul ya? Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita gemar berdandan, sampai mampus begini aja lah itu, kanan kiri muka belakang. Menandakan apa? Seninya Islam, melambangkan akhlaknya Islam Bapak Ibu. Maka hijrah melahirkan seni. Mau siapapun kita hari ini Bapak Ibu, pakailah seni dalam menyatukan umat. Jadi pemimpin harus punya seni. Bagaimana cara merangkul masyarakat? Dengan seni. Seninya Nabi dalam memimpin, dia tak pernah beda-bedakan apa yang dia pimpin Pak. Nih, seninya pemimpin itu apa? Seninya pemimpin apa? Hujan lagi? Ya udahlah, sikit lagi ya. Nih, mau jadi pemimpin punya seni, jadi pendakwah harus punya nih, gaya dakwah saya begini, seni dakwah saya begini. Qori kita tadi seni tilawatil Quran. Coba kalau yang ngaji tadi nggak pakai seni, enak nggak? Jadi imam masjid nggak punya seni, enak nggak? Mana enak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, ilal ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang pun bingung, cemana? Amin. Nah, kan gak enak. Maka hidup ini harus punya seni. Jadi pemimpin harus punya seni. Apa seni dalam memimpin? Seni dalam memimpin itu, jadilah pemimpin yang selalu melayani masyarakat. Jangan jadi pemimpin yang maunya dilayani terus-terusan sama rakyat. Betul? Ini seni. Seni dakwah saya begini. Seni apapun kita hari ini, kedepankan seni itu untuk menyatukan umat. Karena lewat seni, ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi menyatukan dua suku yang berbeda, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, nih seni, insya Allah dengan seni menyatukan umat. Karena di antara kita ini, maaf, kita tidak tahu amal siapa yang terbaik.
Yang membedakan kita satu sama lain di antara kita hari ini hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, hanya ketakwaan. Bukan karena penampilan, bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan karena ras dan keturunan, tapi ketakwaan yang membedakan kita di hadapan Allah. Ingat, tugas kita adalah hamba Allah, tidak lain dan tidak bukan mengabdi dan menyembah kepadanya. Ingat, satukan umat lewat seni. Dengan seni kita mampu merajut ukhuwah, lewat seni kita jadikan wadah untuk memupuk persatuan dan kesatuan di antara kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada serentak. Betul Pak? Betul Bu? Betul ya? Aku berpesan, mau siapapun yang kau cucuk, mau siapapun yang kau pilih, silahkan berbeda pilihan, tapi junjung perdamaian dan persatuan serta kesatuan di antara kita. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Jangan karena beda pilihan terus kita diam-diaman sama tetangga, goblok namanya. Ya, maaf, kalau kau mati, yang membawa jenazahmu ke kuburan yang kau cucuk apa tetanggamu? Yang kau cucuk apa tetanggamu? Tetangga yang kau cucuk paling cuma ngirimkan karangan bunga. Betul ya? Maka jangan karena beda pilihan hari ini kita langsung gontok-gontokan. Mempererat persatuan dan kesatuan itu menjadi modal utama untuk mencapai sebuah nilai-nilai kedamaian di negeri kita. Insya Allah dengan seni kita akan menjadi damai. Lewat seni menjadi wadah pemersatu umat di antara kita. United we stand, divided we fall. 3 hari 3 malam menghafalnya itu, tahu kau? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya kutip perkataan Jenderal Sudirman, tidak akan ada kemenangan tanpa adanya kekuatan, tak akan tercipta kekuatan tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan terjaga tanpa adanya silaturahim. Maka jaga silaturahim kita hari ini untuk mencapai sebuah kemenangan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang dua ini aja. Pertama, kuatkan ekonomi kita, karena dengan kita berhijrah, karena harta kita, kita akan mampu tolong agama Allah. Caranya cemana? Belanja tempat saudara kita, ya Bu ya. 2, seni hijrah melahirkan seni. Kenalkan seni Islam kepada anak cucu kita, termasuk ini adalah seni Islam. Peringatan Muharram ini juga termasuk seni Islam, supaya apa? Anak-anak kita bukan kenal tahun baru itu hanya pas akhir tahun saja, tapi kita kenalkan inilah tahun baru Muharram, inilah seninya Islam. Seninya Islam melambangkan akhlak dan adabnya Islam. Kita cintai seni Islam, insya Allah akhlak dan adab kita akan mencerminkan akhlak dan adabnya Islam. Yang dua ini amalin, rajin-rajin datang majelis ilmu, karena nggak ada yang rugi dan nggak ada yang sia-sia. Hadirnya kita pahala, pulangnya kita membawa barokah. Ada ini aja, insya Allah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap sehat-sehat, amin. Tetap istiqomah di jalan Allah, amin. Saya yang besok pagi mungkin kembali ke Batubara, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Yang paling penting Bapak Ibu, saya minta doa kemanapun saya berdakwah, tolong doakan saya senantiasa dan dijaga dan dilindungi Allah. Nah itu aja ya, terima kasih. Mohon maaf sudah mulai petir, sudah keluar. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma salamah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.